Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga selalu tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang akad hutang piutang. Dan sekarang kita akan membahas tentang jaminan hutang. Jaminan hutang yang diistilahkan dengan gadai, ya. Ar-rahnu. Bahasa Arabnya ar-rahan, yaitu gadai. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kan syariat memotivasi untuk meringankan saudaranya, ya. Kalau ada saudaranya yang kesusahan, yaitu dimotivasi, syariat datang memotivasi untuk meringankan. Bagi yang menghutangi ada pahalanya. Pada waktu yang sama, syariat juga memperhatikan hartanya orang yang memiliki kelebihan tadi, agar tidak hilang sia-sia. Kan dia berikan uang dia kepada yang lain, kan, ya. Dia dapat pahala pada waktu yang sama. Agar uang ia ini tidak hilang sia-sia, maka syariat membolehkan adanya nama akad ar-rahan, yaitu minta jaminan. Rahan, ya. Nah, ketika seseorang yang menghutangi minta jaminan, Anda nggak mau menghutangi kecuali ada jaminan. Yang ingin berhutang nggak boleh protes. Yang menghutangi pula yang dimarahi. Yang masalahnya kan itu yang sering, ya. Yang menghutangi yang dimarahi, kayak nggak percaya jantung. 2 kali dia kena marah. Ketika minta gadai 1, ketika minta tagihan 1. Tenang aja, lantung nggak akan hilang hak itu. Padahal dia punya hak untuk minta, ya. 2 kali kasihan orang yang menghutangi ini. Apabila dia berhadapan dengan orang yang berhutang, yang ya bisa jadi dia sedang lupa tentang pembahasan akad hutang piutang pada minggu lalu. Artinya kita sedang membahas ada suatu akad yang diizinkan oleh syariat, yaitu namanya ar-rahan, yaitu gadai. Kita lihat pengertiannya dulu. Ulama mengatakan ja'lu ainin maliyah, menjadikan harta wasiqata dainin sebagai jaminan hutang yang bisa untuk membayar ketika pailit, yaitu ketika jatuh tempo dia statusnya. Apa itu akad gadai? Akad gadai itu adalah menjadikan harta yang kita serahkan itu adalah harta. Apa fungsinya? Sebagai jaminan hutang. Sebagai jaminan hutang. Dan kemudian harta yang kita agunkan, jaminkan ini harus kita tahu bahwasanya dia bisa untuk membayar ketika kita pailit. Bagaimana cara membayarnya? Orang yang menyerahkan barang gadaian, dia harus tahu konsekuensinya, bahwasanya harta ini akan dijual. Kalau seandainya sudah jatuh waktu tempo, dia juga belum memiliki kemampuan. Ditinjau sisi hukum fikihnya, boleh yang menghutangi mengatakan, mana bayar hutang, kalau enggak jual barang gadaian ini. Ini tinjauan fikihnya, ya, bukan tinjauan perasaan. Kalau perasaan kan lain lagi babnya, ya, masa dijual emasnya, masa dijual sawahnya, ini perasaan. Tapi kalau tinjauan fikihnya,
si yang menghutangi dia punya hak mengatakan bayar sekarang, kalau enggak jual. Itu tinjauan fikihnya. Kalau perasaan yang mungkin kalau ditunda enggak apa-apa, tapi tinjauan fikihnya boleh. Apa itu harta? Harta itu adalah yang sah untuk diperjualbelikan. Ini standarnya. Apa itu harta yang kita jadikan gadaian? Itu adalah harta yang sah untuk diperjualbelikan. Contohnya, yang tidak sah. Sahkah kita menggadaikan khamar, hutang dulu? Nih khamar saya ada 30 kardus di rumah. Sah apa tidak? Tidak. Karena apa? Tidak sah untuk diperjualbelikan. Pinjam dulu uang 100.000. Ini KTP. Sah nggak arahan? Hah? Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak ya. Kita lihat KTP apakah harta? Kalau ada orang yang beli KTP, masya Allah dibikin KTP banyak-banyak, jual beli KTP gitu. KTP apakah harta? Tidak. Maksudnya boleh, nanti ya boleh-boleh aja. Nih 100.000, 300.000, mana jaminan KTP? Boleh apa tidak ini menyerahkan KTP? Ya boleh-boleh aja. Tapi bukan rahan dalam tinjauan syariat. Bukan rahan namanya, bukan gadai namanya. KTP, mana KTP? Mana SIM sedang tergadaikan? Kapan pula SIM, KTP, ijazah berubah menjadi harta? Artinya boleh-boleh aja. Sebagai untuk jaminan juga, tapi bukan gadai namanya. Gadai ini adalah harta. Jadi kalau kita serahkan KTP, kita serahkan ijazah doktor kita, harta ini tidak, maka bukan rahan namanya, bukan rahan. Kemudian harta ini adalah yang sah untuk diperjualbelikan, maka ini sah dikatakan rahan, gadai. Jadi bisa diketahui standar gadai dalam syariat itu adalah harta yang sah untuk diperjualbelikan. Selain dari harta itu maka bukan gadai namanya. Bukan gadai. Baik. Apa fungsinya? Fungsinya adalah jaminan. Sudah kita sebutkan tadi, yang bisa untuk membayar ketika pailit. Kemudian Hukumnya wajib kita tahu agar kita nggak memarahi orang yang menghutangi kita. Antum minta gadai mana kayak percaya aja. Hukumnya itu boleh. Kita tahu kita yang menghutangi boleh minta. Ajar tahu, oh ya boleh dalam syariat ya dah. Saya berikan gadaian. Dan ini berdasarkan praktek dari Nabi dan perkataan. Sabda beliau dan juga prakteknya. Beliau SAW itu pernah berhutang dan digadaikan apanya? Baju besi, baju perangnya ya. Ya baju perang lah namanya. Baju perangnya digadaikan. Kenapa nggak dijual aja baju perang ketimbang berhutang? Karena ini adalah aset. Jadi nggak wajib untuk menjual aset. Kita punya kemampuan untuk membayar, ya boleh untuk berhutang. Meskipun kita punya aset, kita berat hati untuk menjual aset, ya nggak masalah. Tapi aset ini kita jadikan sebagai jaminan. Baik. Ini hukumnya ya. Yang ketiga, konsekuensinya. Konsekuensi dari akad gadai. Yang pertama adalah tidak terjadi
perpindahan kepemilikan. Nah, ini dia. Apa konsekuensi ganda ini? A berhutang, B menghutangi. Kemudian ada barang gadaian. Gadaian ya. A yang berhutang, B menghutangi barang gadaian. Barang gadaian di tangan siapa kira-kira? Di tangan B. Ketika barang gadaian ini diserahkan oleh A ke tangan B, maka ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Barang tetap punya siapa? Barang tetap punya si A. Fungsinya ini hanya sebagai jaminan. Tidak ada terjadi perpindahan kepemilikan. Tidak ada terjadi yang namanya perpindahan kepemilikan. Dengan demikian, karena tidak terjadi perpindahan kepemilikan, apa hukum memanfaatkan barang gadai? Nah, ini dia. Kan bukan barang dia. Kan bukan barang dia. Atas dasar apa dia memanfaatkan? Kita lihat. Kalau seandainya tidak terjadi perpindahan kepemilikan, si B yang menghutangi, bolehkah dia memanfaatkan barang gadai? Baik. Ini apa contohnya yang biasa terkenal dengan barang gadaian yang sering kita berikan? Sawah ya. Ladang sawah tadi. Motor lah ya. Motor, sawah, emas dan yang lain. Yang penting ini HP boleh juga ya. Tapi kita lihat, memanfaatkan barang gadai boleh apa tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Pemanfaatan ini setelah terjadi kepemilikan. Apakah B memiliki? Belum memiliki. Atas dasar apa? Tanya si BB, kau ini memanfaatkan atas dasar apa? Atas dasar apa? Kan udah dikasih izin, Ustaz. Kan udah dikasih izin. Ini punya anak nih. Silahkan pakai. Boleh apa tidak? Boleh. Ini punya antum apa bukan? Bukan kan ya? Tapi antum boleh memanfaatkan setelah ada izin. Berarti B boleh juga memanfaatkan barang gadai setelah A mengatakan silahkan aja pakai Pak. Uang 10 juta, ini sawah, ya silahkan pakai. Izin kan berarti? Izin berarti? Izin tidak izin tetap tidak boleh. Nah, kalau diizinkan, kalau tidak diizinkan lebih parah lagi. Udah nggak diizinkan masih pakai. Kalau diizinkan tetap juga kena. Silahkan pakai, kenapa? Karena izin ini melahirkan suatu akad yang namanya riba. Kapan riba terjadi? Gara-gara izin ini. Kapan judi terjadi? Gara-gara izin. Ayo saya berikan uang saya ke antum. Diizinkan. Kapan zina terjadi? Saling mengizinkan. Iya kan, saling memberikan, dia memberikan manfaat, fulan juga memberikan manfaat. Ternyata izin yang diberikan ini melakukan sangat berbahaya sekali. Dilaknat para hadirin. Ngeri pembahasannya, dilaknat kita ini. Iya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, ini dia. Kalau seandainya barang gadaian ini telah diterima oleh B, ya kan nanti kalau nggak dimanfaatkan mubazir Pak Ustaz. Iya kan? Kalau sawah timbul rumput yang sangat tinggi, sama
Kira-kira kalau nak dimanfaatkan sawah tadi mudarat tak untuk tanah? Tak mudarat, yang pertama. Yang kedua, kalau dimanfaatkan boleh. B boleh memanfaatkan kalau seandainya ada imbalan. Ada imbalan. Kalau tanpa imbalan jatuh kepada riba, agar tanah ini bisa termanfaatkan, yang pertama imbalan. Ini kan apa? Tanah diserahkan atau rumah diserahkan. Ketimbang nggak ada yang menghuni, ini saya manfaatkan berapa sih kira-kira per tahunnya? Berapa per tahunnya? Ya udah, berarti per tahunnya 3 juta. Tadi kan hutang 10 juta. 1 tahun ini saya manfaatkan 3 juta. Berarti kamu wajib membayar cuman 7 juta. Boleh nggak ini? Boleh. Keluar dari riba? Keluar dari riba. Kapan keluar dari riba? Kalau seandainya B memanfaatkan barang gadaian si A dengan menggunakan imbalan. Ada imbalan, baru sah transaksinya. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. B boleh, yang menghutangi boleh memanfaatkan barang gadaian dengan catatan ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, atas dasar apa dia memanfaatkan, jatuh kepada riba. Baik. Yang pertama. Kemudian yang kedua, konsekuensinya tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ini harus kita tahu. Barang gadaian tetap punyanya si A, enggak akan pindah selamanya. Si B, tangan si B adalah tangan amanah. Tangan yang menerima itu adalah tangannya tangan amanah. Apa maksudnya tangan amanah? Yaitu wajib dijaga oleh si B. Wajib dijaga oleh si B. Meskipun ini bukan punya dia, akan tetapi ketika berada di tangan dia, dia wajib untuk menjaganya. Wajib untuk menjaga. Wah, ini kalau wajib untuk menjaga, repot ini. Minta fulus saja. Fulus lagi berarti ya. Ini kan menjaga ini butuh namanya usaha. Ya udah, upah penjagaan ini per bulannya 100.000. Upah penjagaan 100.000. Apakah boleh kayak gini? Tambah lagi hutang, apa aja jadi kalau hutang tadi orang susah, mau tambah lah sekali lagi. Walipet-lipetnya itulah namanya ketika membahas patang tu akad hutang piutang, akan mencari untung atau tidak? Tidak, akad sosial. Akad sosial. Ingin mencari untung, kalau aja lihat pembagian akad para hadirin. Kalau aja lihat akad tu ada ampe. Akad itu ada ampe. Lima awak akan melipat gandakan harta awak, silahkan. Akad komersial, akad sosial, jaminan, akad tabarruat yaitu sedekah. Ada konsekuensi. Di ketika berbicara masalah akad komersial, silahkan mainkan pola pikir bisnis, silahkan. Mau jual beli, mau jasa, silahkan mainkan pola pikir komersial di sini, silahkan, nggak masalah. Cerdas kita di sini boleh-boleh aja. Detail kita di sini bagus, nggak masalah, karena kita sedang
di lahannya untuk mencari untung, silahkan. Tapi jangan bermain di sini. Di akad sosial kita detail juga masalah fulus. Berusaha untuk bagaimana uang itu masuk ya. Kita sedang bermain di akad sosial ini. Juga tidak kena kita. Akad jaminan juga enggak. Akad jaminan ini dia. Enggak ada. Apalagi akad tabarruat, sedekah, wakaf, kemudian hibah, pemberian. Di sini yang 3 ini pada asalnya adalah bukan lahannya mencari uang, bukan lahannya pada asalnya. Di sini silahkan mainkan. Pada bab akad komersial seperti jual beli, jasa, silahkan. Tapi kalau yang 3 ini tidak. Jadi kembali kita ke sini. B tersebut menerima barang bukan sebagai perpindahan kepemilikan, akan tetapi tangan penjagaan. Kita sudah ingat apa sih konsekuensi tangan penjagaan? Kalau seandainya rusak dan hilang kelalaian si B, siapa yang menanggung? B yang menanggung. Jangan mentang-mentang ini bukan punya saya, diabaikan saja, hilang. Dia yang menanggung. Yang ketiga, konsekuensi dari gadai adalah ini harus diketahui, dijual boleh dijual ya. Boleh dijual ketika jatuh tempo. Boleh dijual ketika jatuh tempo. Siapa yang melakukan penjualan? Yang melakukan penjualan. Nah, sebelumnya ketika A menyerahkan barang gadaian, dia nggak sah mengatakan sama sekali, nggak berlaku syaratnya. Secara tinjauan fikih, B kalau seandainya telah jatuh tempo hutang piutang, jangan dijual ya barang gadaian saya. Dia mensyaratkan demikian. Si B nggak wajib untuk nerima. Si B nggak wajib untuk nerima. Karena apa? Karena gadaiannya ini fungsinya. Karena gadaian itu fungsinya apa? Dijual kalau jatuh tempo dan dia nggak sanggup. Kalau seandainya yang menghutangi tadi mengundur boleh saja. Tapi pada waktu yang sama dia juga boleh untuk meminta agar barang ini dijual. Boleh dijual ketika jatuh tempo. Siapa yang menjual? Nah, ingat, siapa yang melakukan penjualan? Yang B menjual atau si A? Si A. Kaidahnya di sini para hadirin. Meskipun si A ini orang yang susah, nggak sah dijual kecuali A yang bertindak. Kenapa? Karena barang-barang dia. Kalau seandainya B menjual, sah nggak jual beli? Tidak sah karena B tidak memiliki barang ini. Kita tahu bahwasanya syarat sah jual beli adalah barang tersebut dimiliki. Yang bertindak yang pertama adalah A yang berhutang. Kemudian boleh B menjual? Boleh dengan diizinkan, diwakilkan. Diizinkan. B, tolong ajalah jual barang ini. Tolong jual barang. Sah nggak di sini? Sah, karena dia telah diizinkan oleh yang punya barang. Perhatiannya di sini para hadirin, ketika B diizinkan menjual, jangan asal jual zalim namanya. Iya. Ketika B diizinkan, dia harus mencari penawaran yang terbaik. Bukan asal main. Iya. Yang penting terjual tidak zalim.
Misalnya harga jual, kita lihat aset yang digadaikan 750 juta, kemudian hutangnya 500. Pertama ini gadai ya, gadai, ini hutang. Tapi boleh nggak semacam ini nggak sama? Boleh. Nah, ketika B diamanahkan untuk menjual, B tolong jual, dia nggak boleh menjual 500 juta dengan asalan yang penting hutangmu tertutup, nggak boleh, haram bagi dia. Dia harus mencari penjualan 750 juta sesuai dengan harga pasar. Rumah ini berapa harga pasarnya? Oh, rumah ini harga pasarnya sekarang 800. Kalau tahun kemarin iya 750, kalau sekarang udah 800. Tunggu dulu, cari penawaran terbaik. Kalau datang orang yang menawar dengan penawaran yang di bawah harga pasar, maka B telah melakukan tindakan kezaliman. Hati-hati, bukan asal jual saja. Bukan asal jual saja. Di mana prakteknya Allahu a'lam ya. Yang penting tidak boleh B kalau telah diberikan izin, dia asal jual aja, semurah-murahnya malahan. Bukan dicari penawaran yang terbaik, tapi dicari penawaran yang tercepat. Iya kan? Siapa yang tercepat, maka itulah yang dapat, tanpa mengindahkan kaidah pasar. Di sini zalim. Cari harga pasar berapa? Nggak ada kaidah namanya yang tercepat ya. Kaidahnya adalah sesuai dengan harga pasar. Kalau seandainya sudah sesuai dengan harga pasar, dah siapa yang tercepat silahkan. Baik, itu yang pertama. B boleh menjual kalau diizinkan. Oleh karenanya para hadirin, ketika kita menyerahkan barang gadaian kita, dalam kepala kita ada risiko barang gadaian kita ini akan dijual. Kalau seandainya kita nggak sanggup bayar, harus tahu kita risikonya. Nggak sah kita mengatakan jangan dijual dulu ya, ini aset saya satu-satunya loh. Nggak sah. Yang pertama, kalau seandainya B diizinkan untuk menjual, tadi catatannya apa? Penawaran terbaik sesuai dengan harga apa? Pasar. Maka kemungkinannya ada 3. Dari hasil penjualan tadi, hasil penjualan barang gadaian, ini kemungkinan ada 3. Nilai jual sama dengan nilai hutang. Maka ini selesai. Nilai jual sama dengan nilai hutang. Tapi catatannya kita katakan tadi apa? Jangan menjual barang asalkan nilai hutang sama aja. Harga barangnya 800 juta, penawaran tercepat 500, dijual aja. Enggak, zalim namanya. Kalau seandainya sudah terjadi mencari penawaran yang terbaik, kemudian kalau seandainya kayak gini para hadirin, kita nggak boleh membeli. Kalau kita ditawari barang yang di bawah harga pasar itu bukan milik dia, nggak boleh kita beli. Nggak boleh kita membeli. Tapi kalau barang dia dikasih gratis, kita terima. Iya kan? Catatannya apa? Catatannya tersebut jangankan di bawah pasar, kalau itu barang dia dikasih gratis, kita cepat nerimanya. Tapi kalau seandainya itu bukan barang dia menjual di bawah harga pasar, yang penting sesuai dengan nilai hutang, kita nggak boleh beli. Kita nggak diperbolehkan membeli karena memberikan unsur kezaliman kepada si A. Jangan bilang wah ini kesempatan ini. Ini kesempatan, tidak kesempatan untuk menzalimi orang itu. Iya kan ya? Baik. Nilai jual sama dengan nilai hutang, selesai perkara. Nilai jual nilai hutang. Nilai jual dia lebih kecil daripada nilai hutang.
Tadi nilai jual rumah dia contohnya 350, udah dicari penawaran terbaik. Dia punya hutang 500 juta. Si A ini masih punya kewajiban di pundak dia senilai 150. Kemudian kemungkinan yang ketiga, nilai jual lebih besar daripada nilai hutang. Nah, kemana uangnya pergi ya? Masuk kantong si B? Enggak. Saya kan udah keringatan menjual rumah antum ini. Udah saya promosikan ke sana kemari. Ternyata dapat penawaran terbaik. Fee-nya mana? Fulus lagi berarti ya. Kita sedang berbicara masalah apa ini? Akad sosial. Pahalanya. Pahala. Kalau seandainya nilai jual lebih besar daripada nilai hutang, sisanya dikembalikan kepada si A. Sisanya dikembalikan kepada si A, nggak boleh dimasukkan. Oleh karenanya kemungkinan si B ini yang tidak jujur ini kemungkinan dia ada dua. Kemungkinan ada dua. Melakukan penjualan yang tercepat tanpa mengindahkan penawaran harga pasar, itu yang pertama. Yang kedua, penawaran sesuai dengan harga pasar, tapi sisanya untuk dia. Kemungkinan B ini ada dua aja. Kemungkinan B dua, dia melakukan penawaran yang terbaik, dicari penawaran terbaik, dapat. Kemudian sisanya lebih, nilai jual lebih besar daripada nilai hutang, sisanya untuk dia aja. Maka ini suatu bentuk khianat. Oleh karenanya para hadirin, ketika kita diwakilkan dalam akad transaksi, maka carilah penawaran terbaik. Praktek contohnya sahabat Urwah Al-Bariki. Urwah Al-Bariki diberikan oleh Nabi SAW 1 dinar untuk membeli kambing. 1 dinar sama dengan 1 dinar kalau tidak salah 1 kambing. Urwah Al-Bariki ini mencari penawaran yang terbaik. 1 dinar beliau menghasilkan 2 kambing. Rasulullah pesannya berapa cuma? Satunya lagi dijual. 1 lagi dijual. Jadi pulang dengan membawa 1 dinar dan membawa 1 kambing. Masya Allah ya. Pulang yang uang tadi tetap ada. Rasulullah ini fulusnya 1 dinar. Mana kambingnya? Kambingnya juga ini. Kok bisa? Tadi saya mencari penawaran yang terendah, ternyata dapat saya bisa menghasilkan 1 dinar ini 2 kambing. Karena engkau berpesan cuma 1 kambing, saya jual 1 kambing ini. Jadi saya pulang membawa 1 dinar dan 1 kambing. Inilah praktek yang dicontohkan oleh para sahabat ketika bermuamalah diizinkan dengan orang lain. Bukan dengan praktek kayak si B ini. Kayak si B ini menjualnya penawaran yang tercepat atau penawarannya terbaik, sisanya untuk dia. Ini nggak boleh. Baik. Yang ke-4 lagi ya. Bisa dipahami ya pembahasannya? Masalah gadai ini sering karena kita nggak lepas dari fikih gadai ini, maka wajib kita tahu. Jadi ketika si B tadi menjual di bawah harga pasar tadi ya, ingat ya, maka tidak boleh. Konsekuensi dari gadai yang keempat. Tadi konsekuensi gadainya apa tadi? Tidak terjadi perpindahan kepemilikan.
Dengan demikian, apakah A boleh memanfaatkan barang gadai lagi? A, siapa itu A? Berhutang. Boleh memanfaatkan? Kalau si B tadi, boleh nggak dia memanfaatkan? Ada rinciannya. Kalau memanfaatkan ada imbalan, boleh. Kalau seandainya tidak ada imbalan, maka tidak boleh jatuh kepada riba. Baik. Sekarang, karena ini barangnya tidak terjadi perpindahan kepemilikan, statusnya masih milik si A tapi berada di tangan si B. Bolehkah A memanfaatkannya? B pinjam 2 hari ya. Motor tadi pinjam saya 2 hari, atau rumah tersebut yang saya gadaikan boleh saya tempati. Maka dilihat kemungkinannya yang memanfaatkan tersebut. Pemanfaatan yang terjadi perpindahan kepemilikan, ya, pemanfaatan yang konsekuensinya terjadi perpindahan kepemilikan. Apa maksudnya? Si B ingin memanfaatkan, yang jelas dulu minta izin ya. Minta izin sama si B. Boleh, kemudian ada rinciannya. Apabila si A yang berhutang ini memanfaatkan yang konsekuensinya terjadi perpindahan kepemilikan, maka tidak diperbolehkan. Contohnya, dia menggadaikan sawah dia ke tangan si B. Kemudian sawah yang tergadai ini dia jual. Penjualan terjadi nggak terjadi perpindahan kepemilikan nggak? Iya kan? Nih sawah saya yang di sana yang tergadai tersebut saya jual. Terjadi perpindahan kepemilikan? Terjadi, maka si A nggak diperbolehkan menjual barang yang sedang tergadaikan. Karena penjualan itu konsekuensinya terjadi perpindahan kepemilikan, maka nggak boleh. Jadi barang yang sedang tergadai itu nggak boleh kita jual belikan. Contoh yang lain, biasanya barang kredit di tempat pengkreditan itu statusnya langsung juga barang gadaian. Kita beli motor di tempat penggadaian contohnya. Kemudian pada waktu yang sama, yang tempat kita mengkredit tersebut mengizinkan kita untuk memakai. Kan dipakai kan kita motornya. Tapi waktu yang sama motor tersebut tergadaikan. Kita nyicil kredit nih, motor sudah di tangan kita, tapi status motor tersebut tergadaikan. Bolehkah kita menjualnya? Tidak diperbolehkan. Jadi barang kredit, kalau seandainya status tersebut tergadaikan, tempat kita mengkredit, maka tidak boleh dijual. Jadi cek barang kredit kita statusnya tergadaikan apa tidak. Kalau seandainya barang kredit tersebut bukan tergadaikan, kita kredit rumah, kita kredit motor, tapi yang kita gadaikan lain. Kredit rumah, yang kita gadaikan sawah contohnya. Kita sah untuk menjual rumah ini karena rumah ini sedang tidak tergadaikan, yang tergadaikan hanya sawah. Kalau seandainya rumah ini tergadaikan, kita diperbolehkan untuk menempati, maka kita nggak boleh untuk menjualnya ya. Jadi pembahasan apakah boleh menjual barang kredit, cek dulu tergadaikan barangnya apa tidak. Itu konsekuensinya. Ini nggak boleh. Kemudian yang konsekuensinya
konsekuensinya tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Kalau ini contohnya tadi jual beli, menjual, kemudian menghibahkan. Kalau ini contohnya dipakai. Seperti yang kredit tadi. Yang motor tadi, biasanya motornya digadaikan, tapi pihak yang mengkreditkan dia mengizinkan untuk dipakai, ini silahkan. Maka ini hukumnya boleh. Dapat kita rahasia berarti para hadirin. Kalau seandainya B mengatakan kalau seandainya sawah ini nggak dimanfaatkan, ya sia-sia dong, berikan kepada si A yang berhutang. Silahkan Pak, pakai. Apa faedahnya Pak Ustaz? Si A juga yang pakai. Kan tadi fungsinya, kalau seandainya A telah berkomitmen, kalau seandainya tidak terjadi sanggup bayar, dia membayar, maka dijual, silahkan dia memakai. Maka inilah konsekuensi yang tepat. Kalau seandainya kita diserahkan oleh orang sawah untuk digadaikan, bilang sama yang berhutang, silahkan Bapak pakai. Silahkan Bapak pakai, karena pemakaian ini tidak terjadi perpindahan kepemilikan kepada orang lain. Kita dapat pahala 2 kali. Fungsinya gadaian ini apa? Dia telah berkomitmen, kalau nggak sanggup sawah ini dijual. Kalau nggak sanggup sawah ini dijual. Jangan kita berpandangan ya si A lagi yang memakai, saya nggak dapat, berarti ya itulah fungsinya hutang, meringankan orang yang sedang dalam kesempitan. Jadi boleh ya, kalau seandainya memanfaatkan yang konsekuensinya tidak terjadi perpindahan pemilikan, seperti dipakai, seperti rumah yang ditempatin. Menempati rumah kan nggak terjadi perpindahan pemilikan, maka boleh. Tapi kalau seandainya terjadi perpindahan kepemilikan, barang gadaian ini dia berikan kepada yang lain, memberikan, terjadi tidak perpindahan pemilikan? Terjadi, maka tidak boleh menjual barang gadaian. Boleh apa tidak? Tidak, karena penjualan ini konsekuensinya terjadi perpindahan kepemilikan. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu Isya sudah kita dekat, kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita ini. Iya Pak. Di kampung-kampung kan banyak sawah digadai. Tapi dimanfaatkan dengan menerima gadai. Ya, si B berarti contohnya. Nah, kadang sampai anak mati pun tidak pernah pulang tuh sawah. Iya. Kalau seandainya dikalkulasikan Pak, mungkinlah melebihi nilai hutangnya. Solusinya, ya harus tahu hukum dulu yang pertama ya. Solusinya harus tahu yang hukum pertama. Kalau seandainya baru tahu, oh ternyata tidak boleh ya. Stop berhenti ya. Stop awak berhenti, kemudian kan awak berikan sawahku ke orang, dan barang awak pakai hituang. Kira-kira lah menggugurkan tak hutangnya. Oh kalau lah. Salah mokok. Tadi soalnya Pak, boleh memanfaatkan kalau ada imbalan yang kembali kepada si A. Jadi kalau baru tahu hituang lah barang lah mau nyoba makai kok kira-kira, oh lah 3 tahun lah 5 tahun, barang pasarannya. Nah kalau seandainya pada itu, wah kembalikan ke si A. Wah lunasi hutang, selesai berarti. Nah iya, jadi harus, semoga insyaallah sampai pembahasannya. Sakit lama semakin lama insyaallah pembahasannya sampai. Ada yang lain Pak? Kalau insyaallah bisa dipahami berarti ya. Titik kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.